Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Kalau kamu mau nonton cerita kriminal yang gak biasa, Mabar Kriminal adalah jawabannya. Alur ceritanya lengkap, jelas, dan tentunya detail banget yang bikin kamu semakin betah nongkrong di channel ini. Dengan editan video yang keren dan suara Bang Mabar yang sopan di telinga, pastinya bikin kamu betah nongkrong berhari-hari. Dan buat yang masih ragu untuk subscribe, buruan gabung dari sekarang biar kalian gak ketinggalan video baru. Seperti biasa biar gampang dicari, silakan cek di deskripsi video atau kolom komentar yang dipin karena link channelnya sudah saya tempel di sana. Di dunia ini terdapat beberapa tipe pria yang diinginkan oleh para wanita. Ada yang menyukai pria sederhana, asalkan berwajah tampan, yang tentunya sangat berguna untuk memperbaiki garis keturunan yang sebelumnya berantakan. Dan bagi sebagian wanita yang tidak peduli dengan penampilan, mereka tidak keberatan dengan pria berwajah pas-pasan, asalkan tentunya kaya 7 turunan. Tetapi di luar kedua tipe tersebut, ada juga yang tertarik dengan pria misterius bersikap dingin, yang di mata mereka justru tampak semakin keren serta menebarkan hati. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah setiap yang misterius itu asli? Atau apakah mereka hanya pura-pura misterius karena sedang menyembunyikan sesuatu yang busuk? Chen Ye lahir dan dibesarkan di Kabupaten Baoying, Provinsi Jiangsu, Cina. Dia merupakan anak tunggal yang terlahir dari keluarga harmonis serta hangat. Ayahnya bernama Seng, seorang mantan tentara yang bertugas selama 3 tahun, sedangkan ibunya bernama Shopping, bekerja sebagai guru taman kanak-kanak. Sejak kecil orang tuanya selalu mendukung perkembangan bakat sang putri, terutama di bidang sastra dan juga seni. Berkat dukungan tersebut, dia pun sangat mahir menari, menyanyi, serta mengikuti berbagai pelatihan lainnya. Yang karena hal inilah, gadis itu pun memiliki sikap anggun serta penampilan menarik. Setelah tamat SMA, Chen Ye diterima di jurusan pramugari di Sekolah Tinggi Kejuruan dan Teknik Ekonomi dan Perdagangan Jiangsu. Jurusan ini memiliki persyaratan yang sangat ketat, diantaranya menuntut siswa untuk tidak hanya berpenampilan menarik dan bersikap elegan, tetapi juga memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kesadaran layanan, kemampuan tanggap darurat, serta juga teliti. Selama pendidikan, walaupun Chen Ye memiliki banyak kelebihan, namun dia juga belajar bahasa Jepang secara otodidak dan berhasil lulus tes IELTS sebagai persiapan agar di masa depan dia bisa bergabung dengan maskapai asing. Dan usahanya tidak sia-sia karena pada Juni 2020 dia berhasil menyelesaikan pendidikan dengan nilai sempurna. Hanya saja karena di saat bersamaan terjadi pandemi sehingga industri penerbangan menghadapi krisis besar yang membuat impiannya bergabung dengan maskapai asing menjadi sulit untuk terwujud. Namun meskipun begitu, dia tidak menyerah dan memutuskan untuk bekerja sebagai pegawai sekaligus model di sebuah toko pakaian. Sambil terus mencari peluang kerja yang lebih baik, dia tetap aktif memperdalam pengetahuan bahasa asing dan mengikuti tren industri penerbangan. Dan saat itu, Chen Ye berharap akan mendapatkan pekerjaan yang bagus tepat sesaat setelah pandemi berakhir. Dalam masa-masa ini, Chen Ye yang menyadari bahwa persaingan untuk menjadi pramugari sangat ketat, saat itu telah memiliki rencana cadangan dengan kembali melanjutkan kuliah. Dan untuk persiapan masuk perguruan tinggi yang akan dilakukan pada bulan Agustus, gadis itu pun mulai membaca banyak buku. Ketika menceritakan hal ini pada pacarnya yang bernama Hong, pria itu tampak sangat senang dan mengajak Chen Ye untuk tinggal bersama. Dia bahkan berjanji, jika setelah Chen Ye tamat kuliah, dia akan membantunya mendapatkan pekerjaan di pemerintahan kota Nanjing. Chen Ye yang mempercayai sang kekasih tentu saja setuju dengan ide tersebut, terutama karena mereka telah pacaran hampir selama 8 bulan.
Chen Ye dan Hong pertama kalinya bertemu pada bulan November 2019 saat mereka sedang berada di kereta bawah tanah Nanjing dan Chen Ye akan menuju ke tempat kerja. Karena hari itu merupakan hari pertama bekerja dan Chen Ye sedikit kebingungan, tiba-tiba seorang pria datang untuk membantunya. Dan setelahnya, mereka pun segera berkenalan. Saat itu Chen Ye segera terpesona pada Hong yang memiliki tinggi 190 cm, memakai seragam, dan membawa sebuah tas ransel. Dengan wajahnya yang tampan namun sederhana, pria itu tampak aneh sekaligus juga menarik. Sejak pertemuan tersebut, keduanya menjadi dekat dan berpacaran. Yang selama itu pula lah, Chen Ye semakin kagum ketika mengetahui sang kekasih bukanlah orang sembarangan dan memiliki lingkaran pertemanan yang hebat. Dari foto-foto yang dilihatnya, kehidupan Hong tampak sangat menarik. Dia seringkali berfoto saat sedang makan di restoran mewah, menghadiri pertemuan dengan memakai perlengkapan militer, serta melakukan perjalanan ke daerah perbatasan. Hingga pada satu waktu pria itu pun mengaku bahwa dia bekerja sebagai anggota Departemen Keamanan Nasional dan merupakan seorang agen yang sedang menjalankan misi khusus. Yang dalam salah satu misinya, dia pernah terlibat dalam Perang Suriah, operasi anti-terorisme di Rusia, serta sebagai reporter di medan perang. Namun setiap kali Chen Ye dan teman-temannya ingin tahu lebih banyak tentang kisahnya, pria itu berusaha mengalihkan topik dengan alasan tidak bisa menceritakan lebih banyak karena harus menjaga kerahasiaan tugasnya. Dan dengan nada misterius, dia mengingatkan bahwa hal buruk akan bisa terjadi jika mereka tahu lebih banyak. Mendengar hal ini, gadis itu pun semakin kagum pada Hong, sehingga setiap kali berkumpul dengan teman-temannya, dia pun selalu membanggakan pria itu. Dengan segala kelebihan yang dimiliki Hong, Chen Ye yang semakin bergantung pada pacarnya, tentu saja tidak menolak saat diajak tinggal bersama. Dia bahkan telah membayangkan akan segera menikah dan membangun rumah tangga impian dengan seorang agen rahasia keren. Pada 13 Juli 2020, polisi mendapat panggilan dari orang tua Chen Ye yang melaporkan tentang hilangnya putri mereka. Menurut sang ibu Shoping, selama beberapa hari terakhir, mereka telah kehilangan kontak dengan Chen Ye. Awalnya dia menduga jika mungkin saja ponsel putrinya kehabisan baterai atau terlalu sibuk bekerja dan lupa membalas pesan. Namun setelah beberapa hari berlalu dan masih belum mendapat kabar, mereka pun segera menghubungi Hong yang mengatakan bahwa Chen Ye pergi dari rumah tepat setelah mereka bertengkar. Yang dari nada bicaranya, pria itu seolah memberi isyarat bahwa gadis itu pergi ke tempat yang jauh. Merasa ada yang janggal, pada tanggal 12 Juli, mereka pun bergegas datang ke Nanjing dan menghubungi teman serta kepala sekolah Chen Ye. Tetapi lagi-lagi, tidak seorang pun di antara mereka yang mengetahui di mana gadis itu. Ketika mereka menemui Hong, pria itu membawa sang ayah Seng ke toko ponsel untuk mencoba melacak lokasi ponsel Chen Ye. Namun cara tersebut gagal sehingga Seng memutuskan untuk melapor pada polisi. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, polisi pun mulai memeriksa rekaman CCTV serta mengizinkan Seng untuk melihatnya bersama-sama. Yang pada rekaman di tanggal 9 Juli sekitar jam 10.42 pagi, mereka melihat Chen Ye saat meninggalkan rumah Hong yang berada di komunitas Makun di Nanjing. Setelahnya Chen Ye kembali terekam saat gadis itu menaiki pesawat menuju Kunming, Yunnan. Dan setelah meninggalkan bandara, dia melewati pos pemeriksaan Qinghai di Kabupaten Menghai sekitar jam 9.16 malam. Selanjutnya gadis itu diketahui menuju ke Taman Pu'er di desa Manling dan setelahnya menghilang begitu saja. Mendengar hal ini, orang tuanya segera menuju ke Manling. Yang setibanya di sana, mereka mulai bertanya pada semua orang yang ditemui di sekitar area tersebut. Dan saat itu mereka berharap bahwa bisa saja salah seorang dari mereka sempat melihat kehadiran Chen Ye di taman tersebut. Tetapi sayangnya, tidak seorang pun yang pernah melihatnya. Taman Pu'er sendiri merupakan lokasi wisata terpencil yang tidak cukup populer untuk dikunjungi. Sehingga tidak heran jika tidak ada orang yang pernah melihat gadis itu.
Ketika berita hilangnya Chen Ye mulai menyebar, teman-temannya memberitahu polisi bahwa Hong pernah melakukan kekerasan pada gadis itu. Selain itu mereka juga memberi info tentang pekerjaan Hong yang merupakan seorang agen rahasia yang juga berasal dari keluarga kaya raya. Dan menurut salah seorang temannya, sebelum menghilang Chen Ye sempat bercerita bahwa walaupun mereka tinggal serumah, namun Hong tidak mengizinkannya untuk melihat ponsel serta komputer milik pria itu. Bahkan pada satu waktu, Chen Ye pernah memergoki sang kekasih yang sedang melakukan panggilan telepon dengan 2 orang wanita. Panggilan tersebut dilakukan secara diam-diam di luar rumah, dan saat Chen Ye bertanya, Hong mengaku jika dia dan kedua rekan wanitanya akan menjalankan sebuah misi khusus. Namun karena kesal telah dipergoki, saat itu pun mereka bertengkar hebat. Dan hal inilah yang membuat teman-teman Chen Ye curiga jika mungkin saja gadis itu telah dihabisi oleh Hong yang tidak ingin misi rahasianya ketahuan. Dengan adanya informasi tersebut, polisi yang curiga jika Hong terlibat saat itu mulai memperhatikan gerak-geriknya. Selain karena sikapnya yang tampak tenang, untuk seseorang yang baru kehilangan pacar, dia juga terlihat seolah tidak peduli. Bahkan hanya selang beberapa hari setelah orang tua Chen Ye melaporkan hilangnya sang putri, Hong justru menghubungi sang ayah Seng dan mengatakan bahwa Chen Ye telah berhutang padanya sejumlah 110 juta. Namun yang paling mengejutkan, dia juga menceritakan bahwa Chen Ye ingin menyelinap menyeberangi beberapa perbatasan negara lain untuk melakukan pekerjaan ilegal dan menghasilkan banyak uang demi membayar hutang tersebut. Walaupun tidak menyebutkan dengan pasti pekerjaan apa yang akan dilakukan Chen Ye, namun saat itu Hong berusaha keras untuk meyakinkan Seng. Tetapi Seng yang mengenal putrinya dengan sangat baik, tentu saja tidak mempercayai keterangan pria itu, dan mengatakan jika Hong berhasil membuktikan bahwa Chen Ye benar-benar berhutang, Seng tentu saja akan melunasi semuanya. Dan seperti dugaannya, Hong tidak pernah bisa menunjukkan bukti-bukti tersebut. Dengan kejanggalan tersebut, polisi pun mulai memeriksa latar belakang Hong dan menemukan banyak keanehan. Pria yang disebut-sebut sebagai agen rahasia misterius itu ternyata hanyalah seorang pembohong, dan Hong bukanlah seperti yang dibayangkan Chen Ye selama ini. Hong sebenarnya adalah seorang gelandangan pengangguran yang bermodal wajah imut serta kenti kelinci berwarna pink muda. Dia pernah belajar di sekolah kejuruan dan teknik maritim Jiangsu di Nanjing. Namun alih-alih memiliki prestasi luar biasa, dia justru gagal saat masuk ujian perguruan tinggi. Dan pengakuannya sebagai agen rahasia yang bekerja di Departemen Keamanan Nasional tentu saja merupakan khayalan yang dibuat untuk menciptakan kesan misterius. Walaupun tidak tampak mencolok, namun keluarganya memiliki latar belakang yang cukup kaya. Ayahnya pernah bekerja di bidang militer sebelum akhirnya pindah dan bekerja di Biro Kehakiman Kota Nanjing. Sedangkan ibunya merupakan seorang pegawai negeri. Dengan kondisi keuangan yang stabil, meskipun Hong tidak bekerja, namun dia tidak pernah kekurangan karena orang tuanya selalu menyokong kehidupan pria itu, dan mereka bahkan juga membelikan rumah yang berada di pusat kota Nanjing yang selama ini dia tempati bersama Chen Ye. Karena memiliki segalanya, sehingga Hong yang kere bisa menutupi jati dirinya dan menjelma dengan identitas serta citra baru sebagai seorang pewaris generasi kedua yang kaya serta terhormat. Namun dalam dunia nyata, Hong yang seorang penggemar dan pecandu permainan game militer lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain game. Yang dalam game tersebut, Hong dikenal sangat pro sehingga bisa berbagi pengalaman perang-perangan dengan sesama pemain lainnya. Karena pintar bermain game dan memiliki banyak trik di dunia virtual, dia pun mulai disebut-sebut sebagai ahli militer. Yang karena hal inilah, Hong perlahan terjebak dalam dunianya sendiri dan mulai sulit membedakan antara kenyataan dan hayalan. Namun di balik kehaluannya yang mulai bertingkah bak agen rahasia, ternyata citra palsu tersebut justru berhasil memikat Chen Ye serta sekelompok pria yang merupakan rekan-rekannya saat sedang bermain game online. Di antaranya bernama Cheng Guang dan juga De Jing.
Cheng Guang yang berusia 21 tahun juga merupakan seorang pengangguran. Dia sangat percaya bahwa Hong seorang agen dengan pengalaman militer yang sangat hebat. Sedangkan Deching yang berusia 20 tahun merupakan petugas polisi tambahan yang bertugas di Biro Urusan Masyarakat di Nanjing. Dia sangat berharap jika satu saat nanti dengan bantuan Hong, dia akan direkrut sebagai agen di Departemen Keamanan Nasional. Selain kedua pria itu, ada beberapa pria lainnya yang merupakan teman nongkrong Hong juga tertarik untuk menjadi agen rahasia. Mereka tentu saja mempercayainya karena setiap kali hangout, Hong selalu menceritakan pengalamannya sebagai agen dengan pengalaman tempur yang dikarangnya entah dari mana. Yang karena inilah, semua pria itu selalu bersedia diajak bergabung dalam timnya saat Hong sedang bermain game. Hanya saja karena tidak terlalu pintar bermain game, mereka sering kalah dari tim lainnya. Namun walaupun kesalahan tersebut juga merupakan kesalahan Hong, tetapi karena percaya dia seorang agen, sehingga pria itu tidak menyadari kebodohan mereka. Di luar game online, dengan anggota yang sama, Hong juga membentuk tim di grup WeChat yang diberi nama sebagai Tim Operasi Khusus Pertama Tentara Rakyat. Yang di sini, Hong merupakan seorang komandan, sedangkan Cheng Guang dan Deching sebagai wakilnya yang mengatur sisa anggota lainnya. Sama seperti agen pada umumnya, mereka juga memiliki kode nama rahasia. Hong disebut sebagai bos, sedangkan Cheng Guang dan Deching disebut sebagai Blue dan Yellow. Karena terobsesi dengan dunia militer serta peperangan, semua pria itu pada akhirnya terkontaminasi dengan kehaluan Hong. Yang karena selalu gagal dalam game online, mereka pun membawa ilusi tersebut ke dalam dunia nyata. Dan setelahnya, sekelompok pria itu mulai melakukan berbagai kegiatan liar seperti bertarung di jalanan atau melakukan simulasi pertempuran ala militer. Agar terlihat nyata seperti peperangan asli, mereka juga menggunakan berbagai peralatan militer, seperti seragam kamuflase, bom air, serta barang-barang lainnya. Dalam aksinya, mereka bahkan berlatih penyergapan, penyerbuan, dan beraksi seperti penembak jitu. Dan setelah beberapa waktu berlatih, mereka pun semakin percaya pada semua kebohongan Hong. Dalam penyidikan lanjutan, polisi mengetahui bahwa pada Mei 2020, tepat 2 bulan sebelum kejadian tersebut, Hong sempat berada di Kabupaten Menghai. Dan selama masa hilangnya Chien Ye, Cheng Guang dan Deching yang merupakan teman terdekat Hong, diketahui juga berada di Kabupaten Menghai yang berada ribuan mil dari rumah mereka. Yang hal ini tentunya membuat polisi semakin curiga. Namun ketika polisi menanyai Hong, pria itu berkali-kali menyangkal tentang keberadaannya di tempat tersebut. Setelah mengumpulkan banyak bukti, 10 hari setelah Chien Ye menghilang, polisi pun menangkap ketiga pria itu. Dalam interogasi yang panjang, walaupun pada awalnya menyangkal telah terlibat, namun pada akhirnya mereka mengakui setelah dihadapkan pada barang-barang bukti, yang diantaranya adalah riwayat panggilan di ponsel masing-masing, rute perjalanan, serta beberapa bukti fisik lainnya. Dalam masa-masa ini, tiba-tiba kepolisian Yunan mendapat laporan dari warga setempat tentang penemuan jasad seorang wanita muda yang ditemukan di Taman Pu'er. Yang berdasarkan pemeriksaan, forensik menyatakan jika korban adalah Chien Ye yang tewas akibat patah leher. Dan setelah penemuan ini, Cheng Guang dan Deching mulai menyalahkan Hong sebagai otak utama yang telah membujuk serta memanipulasi mereka untuk menghabisi Chien Ye. Yang menurut mereka, kasus ini terjadi ketika di awal Juli pasangan tersebut sempat bertengkar hebat setelah Chien Ye memergoki Hong yang melakukan panggilan telepon dengan 2 orang wanita. Setelah pertengkaran tersebut, Hong tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Namun dia menghubungi Chien Ye dan mengaku sedang berada di Yunan untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Saat itu dia juga meminta Chien Ye untuk datang menemuinya, yang ternyata semua hanyalah jebakan agar Hong bisa menghabisi sang kekasih. Dan Chien Ye yang percaya tentu saja setuju untuk bertemu demi menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Karena Cheng Guang dan Deching tidak tahu apa yang terjadi,
sehingga Hong memanfaatkan mereka untuk menjadi eksekutor. Dengan alasan ingin menguji loyalitas keduanya, pria itu meminta mereka untuk melakukan tugas tersebut. Sedangkan Hong sebagai ketua tim akan memantau dari jauh serta menyediakan seluruh biaya operasi tersebut. Di hari yang telah dijanjikan, setibanya di Yunan, Chen Ye diarahkan untuk menaiki taksi menuju ke Taman Pu'er dan dibawa ke lokasi terpencil. Yang di sana kedua eksekutor dengan cepat menghabisinya dan setelahnya mengubur jasad Chen Ye di gua kecil yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sama seperti di hari-hari sebelumnya, Hong masih bersikap santai saat kembali diinterogasi. Dengan wajah sekaku kanebo kering, pria itu mengaku bahwa sejak beberapa bulan sebelumnya, walaupun dia hanya mengajak Cheng Guang dan Deching, namun dia telah mendoktrin semua anggota tim untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Di antaranya adalah melenyapkan setiap orang yang dianggap akan membahayakan tugas mereka sebagai agen. Dan pada Deng Guang serta Deching, dia mengaku jika Chen Ye yang terlalu banyak mengetahui rahasianya, saat itu harus segera dilenyapkan. Selain nama Chen Ye, Hong juga memberi daftar yang berisi 5 nama korban lainnya yang dianggap merupakan ancaman bagi tim mereka. Di antara nama-nama tersebut juga termasuk nama kekasih Cheng Guang dan ayah sang kekasih. Hong memasukkan nama kedua orang tersebut karena sebelumnya dia memiliki masalah dengan mereka. Namun sayangnya keterlibatan Hong atas tewasnya mereka sangat sulit untuk dibuktikan karena kedua korban diketahui tewas dalam kecelakaan mobil. Persidangan yang dijadwalkan akan dimulai pada 17 Desember 2021. Saat itu harus tertunda hingga setahun karena pada masa itu masih dalam kondisi pandemi. Selama persidangan berjalan, orang tua Chen Ye meminta hukuman mati dan menolak menerima uang kompensasi. Mereka menyatakan bahwa keadilan lebih penting daripada uang, dan usahanya berhasil karena 6 bulan kemudian Hong divonis dengan hukuman mati yang dilaksanakan pada 7 Mei 2023. Sedangkan Cheng Guang dan Deching yang merupakan kaki tangan, masing-masing divonis hukuman mati dengan masa penangguhan selama 2 tahun. Yang artinya, jika selama 2 tahun tersebut mereka berkelakuan baik, maka hukuman mereka bisa saja berubah menjadi penjara seumur hidup.
你能叫一声妈妈吗？我真的很想听你叫一声妈妈。他的意外地就在那里。这是我们2年多的努力才得来的这个结果。被告人洪桥犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯盗窃罪，判处有期徒刑2年6个月，并处罚金人民币1万元。数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。月月，你听到了吗？这个说不想女儿那是假的，但是这个家庭。